Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Master Multipena. Pagi ini saya ingin mengunjungi tempat wisata di Kabupaten Bekasi, namanya Taman Buaya Indonesia Jaya. Saya berangkat dari perempatan Cilengsi, masuk ke Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Saat ini saya sedang mengarah ke Jonggol. Cuaca pagi ini lumayan mendung kawan. Lalu lintasnya lumayan ramai, tapi bisa dibilang lancar lah ya. Beberapa tempat terkenal yang saya lewati antara lain Taman Buah Mekarsari di sebelah kanan jalan, Perumahan Grand Mekarsari Residence di kiri, Perumahan Citraland Cibubur di sebelah kiri, Perumahan Grand Nusa Indah di sebelah kanan. Saat ini saya melintasi jembatan Situ Tunggilis. Di depan sebelah kiri ada Indomaret. Saya belok ke kiri masuk Jalan Kubang. Lalu lintas di Jalan Kubang nggak sepadat Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Kondisi jalannya secara umum lumayan bagus. Ada yang beraspal, ada yang dibeton. Namun mesti tetap hati-hati kawan. Karena di beberapa titik masih ada jalan yang rusak berlubang. Nggak banyak sih. Beberapa spot penting yang saya lewatin yaitu SDN Kubang 01 di sebelah kanan, Perumahan Pesona Kahuripan 9 sebelah kiri, SDN Kubang 02 di sebelah kiri. Ini sih masuknya jalan hidup ya. Sebab di kiri kanan jalan banyak warga yang buka usaha. Ada bengkel, rumah makan, percetakan, toko bangunan, dan lain-lain. Juga ada beberapa perumahan. Jadi nggak usah heran kalau di jalan banyak lalu lalang mobil-mobil sedan pribadi. Panjang Jalan Kubang ini kurang lebih 10 km. Di ujung Jalan Kubang saya belok kanan. Cuma 50 meter langsung ketemu pertigaan Jalan Raya Serang Cibarusah. Di pertigaan ini saya ambil ke kanan. Kira-kira 1 km kemudian masuk gerbang Taman Buaya Indonesia Jaya di sebelah kanan jalan. Alhamdulillah. Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada hari ini, Rabu tanggal 25 Desember 2024, saya sudah berada di sebuah tempat wisata Taman Buaya Kabupaten Bekasi. Kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk menyaksikan atraksi debus di dalam arena Joko Tingkir. Saksikan keseruannya menyaksikan atraksi debus di Taman Buaya Indonesia Jaya di Kabupaten Bekasi. Kawan-kawan, saat ini saya berada di Taman Buaya Indonesia Jaya. Ini sudah 2 kali saya berkunjung ke Taman Buaya Indonesia Jaya di Kabupaten Bekasi. Tapi khusus untuk hari ini, saya ingin menyaksikan sebuah atraksi debus. Debus itu adalah sebuah kesenian tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat, khususnya dari Banten. Atraksi debus itu akan diadakan di sini, di arena atraksi Joko Tingkir. Menurut informasi dari bagian manajemen, atraksi debus itu akan diselenggarakan pada jam 11 siang ini. Saya sekarang akan menuju ke gedung Joko Tingkir. Di dalam kandang buaya gedung Joko Tingkir ada 3 ekor buaya Sumatera, lumayan besar kawan. Masing-masing panjangnya sekitar 3 meteran lah begitu. Posisinya diam, nggak bergerak. Mereka berjauhan satu sama lain. 1 ekor mojok di tempat yang kering, 1 ekor lagi ada di dalam air, 1 lagi mojok sambil membuka mulutnya. Sebagai hewan berdarah dingin, memang buaya akan membuka mulutnya lebar-lebar saat berjemur untuk menurunkan suhu tubuhnya. Indoor gedung Joko Tingkir punya 2 bagian. Pertama, kandang buaya berbentuk setengah lingkaran, ada 3 ekor buaya Sumatera di sini. Dinding latarnya diberi lukisan pemandangan yang indah dan cerah. Kandang ini diberi pengaman berupa pagar kawat tingginya kurang lebih 1 meter. Ada saluran pembuangan air dan kawat pembatas untuk penonton. Bagian kedua, tribun penonton
dengan 4 lajur bangku bertingkat terbuat dari plesteran semen yang diberi warna-warna menarik. Gedung ini memang cocok lah untuk menonton sebuah atraksi atau pertunjukan. Lumayan representatif coy. Saat ini saya sudah berada di dalam arena atraksi Joko Tingkir. Di sebelah kanan saya ini adalah deretan penonton. Ada 4 pundak-pundakan, 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sebelah kiri saya ini adalah disebutnya sebagai apa nih, arena atraksi ya untuk acara debus pada hari ini tanggal 25 Desember 2024. Acara ini informasinya akan diadakan pada jam 11 siang ini yang akan dipandu oleh pawangnya yang namanya Pak Udin yang berkaos kuning. Di sebelah sana pun ada 5 orang penonton yang sudah menunggu berlangsungnya atraksi debus ini. Sebelum atraksi debus ini berlangsung dan saya tayangkan, saya ingin disclaimer dulu kawan. Pertama, saya bukan dalam posisi menganjurkan untuk menonton atraksi debus ini. Kedua, saya bukan dalam posisi melarang untuk menyaksikan pertunjukan debus ini. Ketiga, tontonan ini semata-mata hanya untuk membuktikan bahwa atraksi debus itu memang ada terlaksana pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di dalam gedung Joko Tingkir, Taman Buaya Indonesia Jaya, Kabupaten Bekasi. Langit di atas Taman Buaya pagi menjelang siang ini tampak mulai mendung kawan. Sambil menunggu dimulainya atraksi debus 30 menit ke depan, saya pun memanfaatkan waktu ini untuk berkeliling kawasan wisata. Ada 3 momen penting yang sukses saya rekam. Momen pertama, memberi makan buaya. Pakan untuk buaya-buaya di taman ini yaitu berupa ayam ras petelur yang berbulu coklat dalam kondisi sudah mati. Para pegawai melemparkan ayam-ayam tersebut ke dalam kandang buaya. Buaya-buaya itu pun berusaha untuk mendapatkan makanan dengan membuka mulutnya menghadap posisi karyawan yang sedang berdiri. Tampaknya emang saya amati buaya-buaya yang selesai mencaplok 1 ekor ayam langsung berbalik arah menjauhi pintu kandang. Suasananya sangat gaduh di sini. Gerakan ekor-ekor buaya yang menyapu air menimbulkan suara yang berisik dan cenderung menyeramkan. Kalau yang nggak biasa pasti serem lihatnya. Kawan-kawan, saya masih berada di Taman Buaya Indonesia Jaya di Kabupaten Bekasi. Di sebelah kanan saya ini ada kandang-kandang kecil yang pintunya berwarna merah. Ini adalah kandang buaya untuk bayi, baby crocodile. 1, 2, 3, 4, ada 6 kandang buaya yang berukuran kecil dan masing-masing ini berisi buaya yang ukurannya itu kira-kira seperti apa ya? Seperti kadal gitu ya, tapi kadal kecil. Atau seperti bunglon ukurannya ya, dengan panjang kira-kira segini nih, kira-kira 20 cm. Ada di sini. Momen kedua, menyaksikan bayi buaya. Buaya berkembang biak dengan telur. 1 induk betina dapat menghasilkan 40-60 butir. Telur buaya menetas setelah 55-100 hari. Bayi buaya yang disebut tukik akan tinggal bersama induknya selama kurang lebih 1-3 tahun. Bayi buaya ini berukuran panjang 25-30 cm. Sebelum lanjut, saran saya sekaranglah waktu yang tepat menekan tombol lonceng sampai hitam untuk channel ini, Master Multipena, agar kawan-kawan selalu dapat notifikasi video saya berikutnya. Momen ketiga, menyaksikan buaya putih dari dekat. Buaya putih merupakan spesies buaya yang sangat langka. Walau demikian, buaya putih masih dapat disaksikan diantaranya di Taman Buaya Indonesia Jaya, Kabupaten Bekasi.
Buaya putih lebih sering ditemukan pada buaya usia muda. Warna kulitnya yang putih dapat membuat mereka kesulitan menghadapi predator di alam liar. Bahkan lebih banyak diburu oleh manusia untuk dijual atau dipelihara karena warna kulitnya yang memang eksotis. Kawan-kawan, saya masih berada di Taman Buaya Indonesia Jaya. Ini adalah pintu masuk dari atraksi arena Joko Tingkir yang akan dilaksanakan atraksi debus pada hari ini tanggal 25 Desember 2024. Atraksi ini tidak dilaksanakan setiap hari atau setiap minggu, hanya pada momen-momen tertentu. Hari ini merupakan perayaan Hari Natal sekaligus atraksi debus yang akan dilaksanakan jam 11 nanti. Sekarang masih jam 10:48 waktu Indonesia Barat. 12 menit lagi akan dilaksanakan atraksinya. Pembawa acara mengumumkan bahwa atraksi debus segera dimulai. 2 orang laki-laki berpeci hitam, bertelanjang dada, bercelana hitam, menyiapkan meja pas kira-kira di tengah arena. Terlihat ada dupa mengepulkan asap. 2 pemain debus memberi hormat kepada para penonton. Jenis-jenis atraksinya antara lain 1. Golok yang digoreskan ke badan. 2. Makan gotri. Para penonton di tribun dengan antusias menyaksikan jalannya pertunjukan debus. Sesekali mereka pun bertepuk tangan kepada 2 pemain tersebut setelah kedua pemain selesai setiap adegan berakhir. Atraksi selanjutnya membakar kulit dengan api obor. Berikutnya atraksi menusukkan jarum ke bagian tangan dan leher pemain. Tak ada darah yang keluar setetes pun. 5. Menggoreng telur di atas kepala. Sumber api diletakkan di atas kepala pemain. Mitranya menyiapkan wajan berisi minyak goreng. Inilah atraksi menggoreng telur. Atraksi ini sedikit terhambat kawan karena kondisinya hujan. 6. Memakan lembaran kayu yang sebelumnya terbakar. 8. Mencacah kol atau kubis dengan golok di atas perut. Patut diacungi jempol nih kawan. Di tengah siraman hujan yang lumayan deras, mereka berdua tetap bertahan memberikan atraksi kepada para penonton. Ini atraksi seorang pemain berbaring di atas pecahan kaca dan temannya berdiri di atas perutnya. Nggak ada luka sedikit pun di punggung pemain yang berbaring. Jangan ditiru ya, mereka pemain debus profesional. Berikutnya, atraksi mengupas kelapa dengan gigi. Pemain tanpa merasa kesulitan terus dengan telaten menarik sabut-sabut kelapa hingga lepas. Berikutnya, atraksi menancapkan batangan besi ke bagian perut. Tepat jam 11:20 waktu Indonesia Barat, atraksi debus berakhir. Terima kasih bapak-bapak berdua yang telah memberikan hiburan kepada kami, para penonton dan pengunjung Taman Buaya Indonesia Jaya. Kawan-kawan master, sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan ini bisa menghibur. Terima kasih yang sudah subscribe dan menonton sampai akhir tayangan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.